Annyeonghaseyo Yorobun. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di video kali ini, aku akan kembali membahas tentang alur cerita Spirit Fingers episode 3. Kisah dimulai saat tiba-tiba Gijong bertanya pada Uyon apa dia menyukai Sonwoo. Uyon yang kaget lalu terdiam. Namun dari reaksi Uyon, Gijong langsung menyimpulkan jika benar Uyon menyukai Sonwoo. Sesampainya di rumah, terjadi pergolakan batin pada diri Uyon. Dia bingung kenapa tidak bisa mengatakan pada Gijong bahwa dia menyukai Sonwoo. Uyon juga takut jika Sonwoo menolaknya jika tahu bahwa dia menyukainya. Keesokan harinya, Uyon bercerita kepada kedua temannya tentang kejadian saat Gijong bertanya padanya. Temannya lalu berkata bahwa mungkin Gijong cemburu karena Uyon suka dengan pria lain. Sesudahnya, Uyon mengajak Gijong bertemu di kafe. Dia lalu menanyakan pada Gijong alasannya bertanya hal itu semalam. Tak lama, Uyon berkata bahwa dia merasa santai saat berada dengan Gijong. Gijong pun merasa senang saat Uyon mengatakan hal itu. Malamnya, Namgerin dan Sonwoo sedang mengerjakan tugas bersama. Namun tiba-tiba sistemnya rusak. Saat Namgerin akan mengambil kertas tugas yang berserakan di lantai, tiba-tiba kepalanya terbentur meja. Dia lalu mengingat kata-kata Sonwoo saat dirinya tertidur di meja. Tak lama kemudian, teman-teman mereka datang dan membawakannya kopi. Setelah mengobrol sebentar, mereka kemudian pulang. Namgerin berkata pada Sonwoo agar tidak usah mengantarnya pulang. Akhirnya mereka berpisah di situ. Namgerin bertanya di grup obrolan mereka tentang konsep minggu ini. Semua orang menjawabnya, namun Sonwoo yang tak kunjung menjawab membuat Uyon penasaran. Uyon yang mengatakan bahwa dia akan ikut saja konsep yang mereka pilih, akhirnya malah mendapat hukuman untuk menentukan konsep mereka minggu ini. Gijong yang sedang bermain game di warnet dengan kedua temannya juga tidak berkomentar di grup. Kemudian Uyon mengirim pesan padanya untuk menelponnya. Saat Gijong menelponnya, Uyon bertanya apa yang harus dia pakai sebagai konsep minggu ini. Saat Gijong memberikan saran, Uyon malah mengkhawatirkan hal-hal lain yang membuat Gijong mengoceh. Namun akhirnya, Uyon berterima kasih karena dengan dia berbicara dengan Gijong, semua hal terasa lebih mudah untuk Uyon. Rupanya, kedua teman Gijong menguping. Mereka lalu menggoda Gijong karena tahu yang ditelepon Gijong adalah seorang perempuan. Uyon lalu memutuskan untuk membuat konsep gadis idaman. Hal itu dilakukannya karena Uyon yang selalu merasa rendah diri, merasa tidak akan sukses menjadi gadis idaman seumur hidupnya. Keesokan harinya, ketiga perempuan anggota Spirit Fingers yang lain memutuskan untuk memakeover Uyon. Uyon pergi bersama mereka ke pusat perbelanjaan untuk membeli baju dan aksesoris yang akan dipakainya. Uyon yang selama ini tidak pernah mencoba baju yang dia suka sehingga hanya membeli baju yang tidak mencolok, akhirnya memberanikan diri untuk menjadi sesuatu yang beda. Saat mereka selesai berbelanja, ketiga gadis yang merundung Uyon tiba-tiba melihatnya sedang bersama dengan teman-temannya. Sementara itu, Gijong sedang melakukan pemotretan dengan An Yerim. Namun Gijong merasa tidak nyaman saat mereka melakukan pose dengan berpelukan. Saat sedang beristirahat, Gijong terpesona melihat foto Uyon di grup yang sedang bersuah foto dengan anggota Spirit Finger yang lain. Tak lama, Yerim datang. Dia bertanya pada Gijong apa ponselnya rusak. Gijong tidak menjawab, tapi langsung memperingatkan Yerim untuk tidak lagi mengiriminya foto. Setelah selesai pemotretan, Gijong langsung berlari menuju tempat pertemuan Spirit Fingers yang membuat Yerim penasaran kenapa dia pergi dengan terburu-buru. Saat memasuki kafe tempat pertemuan Spirit Fingers,
Gijong terpesona melihat Uyon yang tampak beda dari biasanya. Sonwoo juga memberitahu Uyon bahwa pakaian yang dia pakai hari itu cocok untuknya. Namgerin yang melihat itu lalu bertanya pada Sonwoo apa dia juga terlihat luar biasa. Sonwoo mengiyakannya, tapi dia kemudian meminjamkan jaketnya untuk menutupin rok Namgerin yang terlalu mini. Semua anggota yang sudah berkumpul di dalam ruangan, kemudian saling berpose satu persatu untuk kemudian digambar oleh anggota klub yang lain. Saat Sonwoo akan menjadi model, Gijong yang merasa cemburu berusaha untuk mengacaukan konsentrasi Uyon yang sedang fokus menggambar Sonwoo. Uyon kemudian sedih karena gambarnya rusak. Kemudian, Blackfinger menyemangatinya dengan mengatakan bahwa kepercayaan diri lebih penting daripada kemampuan. Sementara itu, Gijong malah meledeknya hingga Namgerin memarahinya. Saat itu, semua anggota klub yang lain terus menyemangati Uyon dengan menunjukkan hasil gambar mereka yang juga tidak sempurna. Mereka lalu menyuruh Sonwoo dan Uyon untuk berpose bersama karena pakaian mereka terlihat sangat cocok. Gijong yang mengetahui hal itu, lalu menarik tangan Uyon dan berkata bahwa dia yang akan menjadi pasangannya menggantikan Sonwoo. Sonwoo kemudian meminjamkan jaketnya pada Gijong dan mengatakan memang lebih pantas untuk dipakai oleh Gijong. Uyon yang tampak tidak senang akhirnya hanya berdiri kaku dan mematung. Hingga kemudian, dia menatap Sonwoo dan tersenyum. Gijong yang melihatnya, langsung mendekat pada Uyon dan menutupkan tangannya ke mata Uyon. Para anggota yang lain langsung menggambar mereka karena mengira itu bagian dari pose mereka. Uyon yang kesal, pamit ke toilet lalu terus diikuti oleh Gijong. Dia kemudian bertanya pada Uyon, apa perlu Uyon semarah itu hanya karena tidak bisa berpose dengan Sonwoo? Uyon lalu bertanya pada Gijong, kenapa dia tidak boleh menyukai Sonwoo? Uyon juga mengatakan sambil menangis jika dia tidak akan menyabotase hubungan Sonwoo dengan Namgerin, kakak Gijong. Gijong hanya bisa terdiam saat Uyon mengatakan semua hal itu. Uyon juga akhirnya mengaku kalau dia menyukai Sonwoo dan menyuruh Gijong untuk tidak mencampuri urusannya lagi. Saat tiba di rumah, Uyon membuka-buka buku sketsanya. Saat itulah, dia menerima pesan dari Gerin yang mengatakan bahwa dirinya cocok dengan Gijong. Dia juga kemudian mengirim foto Uyon saat berpose dengan Gijong dan kemudian menyuruh Uyon untuk mencoba menggambarnya. Tiba-tiba, Ibu Uyon masuk ke kamar dan membawakannya minuman. Namun seperti biasa, Uyon selalu diomeli oleh ibunya. Ibunya juga selalu membanding-bandingkan Uyon dengan kakaknya hingga membuat dirinya kesal. Saat ibunya keluar kamar, Uyon membuka buku sketsanya lagi untuk melihat gambar Sonwoo yang dia buat. Sementara itu, Gijong terus kepikiran karena Uyon marah padanya. Dia bahkan berhalusinasi melihat Uyon di depannya padahal saat itu sedang tidak ada siapa-siapa. Keesokan harinya, Gijong mengirim pesan pada Uyon untuk mengajaknya bertemu. Dia kemudian menelpon Uyon. Uyon mengangkatnya dan berkata bahwa dia tidak akan pergi menemuinya. Tak lama setelahnya, Uyon berubah pikiran. Dia memutuskan untuk pergi ke galeri tempat Gijong mengajaknya bertemu. Saat di depan galeri, Uyon menelpon Gijong namun tidak diangkat. Tak disangka-sangka, Sonwoo datang. Dia berkata bahwa seharusnya dia bertemu dengan Gijong di situ. Namun Gijong mendadak sakit. Ternyata Gijong merencanakan hal itu untuk membuat Sonwoo dan Uyon bertemu. Bahkan Gijong juga menjelaskan jika Sonwoo dan kakaknya tidak berkencan sehingga Uyon bisa santai saja. Gijong yang melihat mereka dari kejauhan tampak sedih. Setelah melihat-lihat di dalam galeri, mereka memutuskan untuk pulang. Saat Uyon ingin bertanya sesuatu, tiba-tiba Sonwoo mendapat telepon dari temannya yang mengatakan jika Gerin mabuk. Dia lalu memutuskan untuk segera pergi menjemput Gerin
hingga membuat Uyon tidak jadi bertanya. Namun melihat hal seperti itu, Uyon langsung menyadari bahwa sebenarnya Sonu menyukai Namgerin. Namgerin yang mabuk dibawa Sonu pulang ke rumahnya dengan digendong. Gerin lalu teringat saat dirinya masih gemuk, dia pernah menangis pada Sonu karena ditolak oleh laki-laki yang dicintainya hanya gara-gara gemuk. Sementara itu di taman, Gijong memberanikan diri untuk mendekati Uyon dan berjalan bersama dengannya. Kemudian Gijong juga bertanya kenapa Sonu pergi padahal dia sudah menyuruh Sonu untuk mentraktir Uyon makan. Uyon hanya tertawa dan mengatakan bahwa dia merasa seperti koin 10 won yang jatuh di tanah. Tidak ada satupun orang yang mau mengambilnya karena dianggap tidak berharga. Saat itu, Gijong mengatakan bahwa dirinya tidak pernah memikirkan penilaian orang, karena bosnya pun menyebut Gijong sebagai kertas kosong. Gijong juga mengatakan pada Uyon bahwa di matanya Uyon itu cantik. Tiba-tiba, Ibu Uyon datang. Beliau sedang menelpon teman Uyon untuk bertanya kenapa sampai malam Uyon belum juga pulang. Saat itulah Uyon menarik Gijong untuk bersembunyi di balik pepohonan. Mereka berdua bertatapan. Gijong lalu memegang tangan Uyon. Dia juga mengatakan alasan kenapa dia marah. Gijong mengatakan pada Uyon bahwa seharusnya orang yang Uyon sukai adalah dia, bukanlah Sonu. Bagaimana kelanjutan kisah Uyon, Gijong, dan anggota Spirit Fingers yang lain? Terus saksikan alur cerita Spirit Fingers bersama Storytime.